Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar leliw. Terus nih. Lien pangalit gumlareng siti. Ngono. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang suwarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana biulumil ulama wa anqadhana biha min zumratil bahaim wal agma ila darajatil huda wal iman billadzi khalaqal arda was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-a'izza al-kurama amma ba'd. Al-mukarramun, para masyayikh, para al-ulama al-mutabakhirun fi ulumin syatta, keluarga besar Pondok Pesantren Grapya, wabil khusus guru kaula, orang tua kaula, sekaligus juga sahabat kaula, Bapak Kiai Haji Al-Habib Atabik Ali. Saya sebut beliau dengan sebutan Habib karena nasabnya Mbah Maksum itu ke atas terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang khol tahun berapa saya urutkan semuanya itu. Gus Gofur jangan-jangan dereng apal. Yang saya hormati Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko SIP, yang tadi beliau sudah menyampaikan sudah bisa masuk Ka'bah dan juga sudah masuk Al-Hujrah Asy-Syarifah dalam ikut Kanjeng Nabi. Cuman beliau lupa bayar karcisnya belum lunas. Biar Pak Wamenak nanti, oh yang dapat karcis malah Wamenak ini. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama, Khirij, alumni dari IPNU, Bapak Kiai Haji Zainud Tauhid Sa'di. Saya hafal betul nama ini karena beliau ini punya mobil Accord warna hitam dulu, nomornya ZT, so bare iki B1 ZT, ternyata Zainud Tauhid. Tapi mobilnya itu barokah karena setiap Mbah Kiai Haji Maimun Zubair ke Jakarta dipakai untuk mengantar beliau. Makanya beliau sekarang jadi Wamenak. Jadi Wamenaknya ini bukan karena beliau, kayak saya jadi dubes bukan karena saya, tapi karena saya ketika umur 4 tahun berkesempatan untuk musafahah salaman dengan Kiai Maksum Lasem. Karena simbok saya tadi diceritakan oleh Gus Gofur, mak saya dengan ibunya uminya Gus Gofur ini nasibnya sama-sama menjadi khotimahnya Mbah Maksum, tukang gawe kewedan Mbah Maksum. Jadi sejak umur dini 4 tahun kami sudah diajari tentang antropologi pesantren dan sosiologi pesantren. Artinya kamu boleh menjadi siapa saja, tapi jangan jauh dari kiai dan
ulama. Yang saya hormati Bapak Danrem Pamungkas atau yang mewakili, Bapak Kapolda, Bapak Gubernur DIY atau yang mewakili, dan semua para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbah, mas-mas, yuyu, dan kangkang. Jadi ada yuyu dan kangkang. Saya harus bawa aqua sendiri karena tadi nggak ada aqua. Dan banget tergerapia. Saya di sini bukan karena saya duriah ngerapia, tapi ada asyawahid at-tarikhiyah, ada fakta-fakta sejarah yang mendekatkan keluarga kami dengan keluarga ngerapia. Termasuk hari ini saya ketemu dengan Kiai Haji Syekh Bahauddin As-Saidani An-Naksabandi. Gus Bahak, kupluke modelnya ini terus. Ya, gua khas itu, kelambine putih, tur tukune nang pasar Kragan. Kalau putihnya dubes kan rodok enggak ya Pak, kan gitu terus. Ketemu Gus Gofur, ada banyak guru besar kita, ada Bunyai Ida, ada Bapak Profesor Hamam, ada Bu Nafis. Bu Nafis ini dulu waktu kecil yang ngomong emak saya. Kalau ngompol yang nyebokin emak saya. Sayangnya saya tidak ditakdirkan menjadi salah satu menantu ngerapia. Sebenarnya kecewa banget itu. Masuk ditawani karo Kang Fuad, aku ora ditawani kan gitu kan. Tawake karo Pak Nuruddin, padahal aku ya gelem kan. Ini saya ngomong bukan sebagai seorang dubes, sebagai anak dari seorang khotimah yang pernah ikut kepada Mbah Maksum. Mbah Maksum itu adalah abahnya Kiai Haji Ali Maksum. Jadi saya sebagai seorang santri, karena kalau dubes kalau ngomong nggak boleh cengengesan. Ngomongnya harus agak menelan, agak galak-galak dikit lah, jaim gitu. Padahal kita itu kan nggak bisa. Saya menjadi dubes hanya cukup 2 ilmu. Ilmu tajwid, kapan saya harus idhar, ngomong keras, sekeras-kerasnya kami dalam nahnu alal haq, kamilah yang benar. Kapan kami harus ikhfa, ngomong rodok ngeles mutar-muter ikhfa. Kapan harus ikhlas bertemu dalam satu titik meskipun kita berbeda di 99 titik. Dan kapan kami harus idgham ketika kami harus menyatu antara Saudi dan Indonesia dalam sebuah al-a'mal al-mushtarakah, sebuah kerja bersama. Termasuk tadi Pak Muldoko sama Pak Jokowi ke Saudi, kita lakukan sebuah yang kita sebut dengan Sinur Maktum, itu operasi yang sangat rahasia. Hadirin yang saya hormati, saya nggak bisa nyebut semuanya ini karena kalau saya sebut bisa jam 2. Lagi pula Gus Gofur ini, Gus Gofur sama saya itu sama-sama anak pembantunya Mbah Maksum. Gawe apa? Teh liwat di situ. Tapi juga banyak juga itu yang saudara-saudaranya Mbah Maksum yang ngejar-ngejar mak saya, maknya Gus Gofur itu banyak juga waktu itu. Karena mak saya waktu itu jadi, kata Gus Zaim, kepala keamanan. Jadi memang galak. Makanya kalau anaknya galak itu ya keturunannya keturunan galak. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, para as-sanatir al-a'izzah, santri-santri yang saya cintai,
santri yang saya banggakan hari ini, malam ini, meskipun saya tertawa, tapi perasaan saya hari ini amat sangat sedih sekali. Sedih karena hal pada tahun ini berbeda dengan yang sebelumnya. Karena setiap hal saya diminta oleh Kiai Haji Atabik Ali, guru saya, satu-satunya kiai yang estetikanya tinggi, ilmu keindahannya tinggi. Karena ketika ke Damaskus di Syria, lihat pasar Hamidiyah itu Pak Bik tahu mana yang cantik, mana yang enggak, gitu. Kayak Atabik Ali, estetikanya tinggi. Kalah Fadoli, kalah. Saya punya kenalan indah di Ngerapia ini. Semua santri Ngerapia kalau mata kuliah saya dapat A, meskipun nggak ngerjakan soal. Jadi lembar jawaban di atas tulis Bismillahirrahmanirrahim, di bawahnya tulisi aku Fadoli Ngerapia, dapat A. Karena yang saya lihat adalah al-ibrah bil wasail ya. Saya melihat tahajudnya, ngapalin alfiahnya, ngapalin syair-syairnya kepada Mbah Ali. Tahun ini hal tersedih yang pernah saya rasakan. Sebenarnya setiap hal di depan kita ada guru saya, orang tua saya, sekaligus mursyid saya, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair. Setiap hal Ngerapia beliau rawuh ke sini. Hari ini beliau nggak rawuh di sini karena 26 jam sebelum beliau meninggal dunia, saya sowan kepada beliau dengan istri dan anak-anak saya. Bukan istri dan anak saya, bukan. Istri dan anak saya. Saya termasuk kaum yang al-muwahhid, nyuwiji, satu tapi rasa empat. Bukan dubes ini, kata Gus Gofur yang betul-betul muda habis itu, pembobos ya. Saya pernah ketemu dengan dubes Saudi yang di Indonesia yang dulu namanya Usama As-Suhaimi. Dia kan istrinya 2. Tak tanya, ini siapa ini? Istriku. Yang ini istriku. Dia minta visa ke Riyadh. Tak lihat istrinya dua-duanya ini namanya sama. Namanya Munirah. Langsung saya berdiri, tak omongin dia, istri saya juga Munirah. Langsung dia bangkit dari tempat duduk, nyikap saya, kita penggemar Munirah. Sejak itu Pak, hubungan Saudi Indonesia nggak ada sulitnya. Ada apa-apa saya telepon, kuota haji naikkan 10.000, oke bos, katanya. Selesai Pak, dodolan bojo rambut. Jadi sama-sama namanya cuma cantikan istri saya. Karena saya berguru dengan Kiai Atabik. Kiai Atabik tahu loh ini min haitsu layoutnya gimana, min haitsu syakelnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi Mbah Maimun 26 jam sebelum beliau meninggal dunia, saya sowan beliau dengan istri dan anak-anak saya didampingi atas kepolisian. Keputusan atas kepolisiannya ini adalah alumni Universitas bukan yang Jember, kader PMI juga, ada atas pendidikan kebudayaan yang masih saudaranya Pak Wamenak, Pak Zainud Tauhid. Saya sowan mau pulang nggak boleh selama 2 jam. Saya berjalan 5 kilo untuk ketemu Mbah Maimun. Karena saya harus ketemu Mbah Maimun. Saya punya kaidah besar, ketika Mbah Mun ada di Saudi dan saya tidak sowan, maka adalah dzambun yang sama dengan syirik menurut saya. Dosa yang tak termaafkan. Makanya saya sowan beliau malam itu. Karena apa?
Sebelum ke Saudi saya itu dikasih doa khusus sama Mbah Mun untuk melancarkan diplomasi di Saudi. Diplomasi 67 68 tahun yang nggak pernah tembus. Akhirnya saya sowan ke Mbah Mun, Mbah, kula kepengin donga sing boten nate jenengan paringaken ke santri-santri apa puneh padoli. Ini masalah dubes niku luar biasa. LBBP berkuasa penuh kalih Ade Komarudin ditambahi LBBP dan SBW katanya. Apa itu SBW? Sewenang-wenang kayak gitu. Nah, kalau sowan Mbah Mun minta doa khusus, Mbah donga khusus, dituliskan dengan gambarnya masih saya simpan. Pesen Mbah Mun niki diwaca nak jenengan kepanggih Raja Salman. Kula waca niku ampuh tenan. Syarat kedua, ojo dikandak-kandake wong termasuk wamenak aja diomongi. Boten kena niku khos masalah, khos. Malam itu 26 jam sebelum beliau wafat saya lapor kepada beliau, Mbah, doa sudah saya jalankan dan alhamdulillah semua permasalahan-permasalahan Saudi dan Indonesia dalam sebuah poros yang saya sebut dengan As-Su'unisiyah, Su'udiyah Indonesia. Su'unisiyah ini kalimatun lam tu'raf qattu fi ayyi qamus min qawamisil lughah, termasuk kamusnya Ki Atabik. Gak ono nonggon kamus, Pak. Arab gak ono, Inggris gak ono, karena Su'unisiyah ini adalah singkatan dari Saudi dan Indonesia. Ini yang saya sebut dengan bid'ah diplomasi. Langsung Mbah kaula nyuwun doa, didoakan di situ. Ada rekamannya itu, doa itu. Doa untuk bangsa Indonesia, doa yang untuk baldatun thayyibatun warabun ghafur, doa agar Indonesia menjadi yang nasionalis religius. Cuman yang jadi kekagetan kami sekeluarga ketika malam itu jam 2:30 malam adalah closing statement, pemungkas dari statement Mbah Mun malam itu. Kang Maftuh, sampean tamu saya yang terakhir katanya. Kula kaget, menapa Mbah Mun niki pertemuan terakhir. Langsung kula masuk ke lift pulang ke markas KBRI di Jeddah, di Mekah karena musim haji. Di lift itu kami menangis bersama dengan anak-anak dan istri saya. Enggak biasanya Mbah seperti ini. Kok kata pertemuan tamu saya yang terakhir. Dan diulang 2 kali. Kalau dalam bahasa Arab kan ziyadatul lafadz, ziyadatul makna. Terakhir. Nah, cara balaghah karena mukhatabnya ini perlu diyakinkan. Mukhatab itu nak cara bahasa sekarang audien. Saya Pak Fuad ora terjemahke rapas deh, audien kan itu Pak Fuad. Pak Fuad ini dulu pramuka sebenarnya Pak. Kumpulnya sama ayu-ayu Pak dulu Pak ya. Pak Fuad itu. Karena kuliah bareng sama saya, gurunya Profesor Husain Yusuf. Mata kuliahnya Rijalul Hadis. Kalau ada mahasiswa yang nggak bisa bahasa kitab Arab, waktu itu adalah kitabnya Ma'alimus Sunan, sarahnya At-Tirmidzi. Langsung dia, oh kampret ya katanya gitu. Makanya jadilah kemudian disebut dengan Profesor Kampret. Itu Pak Husain Yusuf, Pak Fuad ini. Jadi itu yang saya sedihkan malam ini, Mbah Mun tidak rawuh di sini. Dan beliau akhirnya dimakamkan di Ma'la. Karena Mbah Mun itu sedonya di Saudi, maka semua otoritas yang mengurus termasuk di mana dikuburkan. Pagi itu saya nggak bisa tidur. Karena apa? Kalau Mbah Mun ini sampai dimakamkan di Saroya, berarti dubesnya kempung, gagal operasi.
Karena apa? Jarak antara Mekah dan Saroya itu 24 kilo, Pak. Sopo santi sing arep ziarah rono kan wadok. Padahal Mbah Mun itu sebenarnya beliau nggak minta, karena bukan tradisi Mbah Mun, saya minta di Maklah. Tapi dengan manakibnya Khadijah itu adalah al-khurru takfihil isyarah wal balaghatu fil ijaz wal khurru takfil isyarah. Balaghah adalah dengan ijaz, sementara orang merdeka cukup dilirik. Itu adalah bentuk lirikan dari Mbah Maimun Zubair, kecintaan beliau kepada Khadijah Al-Kubra. Pagi itu saya luncurkan 4 surat diplomatik ke Raja, ke Muhammad bin Salman, Waliul Ahdi, kepada Menteri Dalam Negeri, dan juga kepada Amin Asimah Muqaddasah Mekah. Langsung di ACC, dimakamkan di Maklah dengan nomor sekian. Karena saya tahu nomornya, makanya saya lobatnya nggak salah, Pak. Meskipun yang lain ada yang salah sampai doa-doa gini, talqinnya ya fulan bin fulan gitu. Meskipun pada akhirnya juga ada yang mendoakan ke Mbah Mun, tapi karena sebenarnya sudah diatur oleh KBRI, tapi kemudian ada yang kepingin mendoakan. Padahal biasanya kan nalkin seorang kiai, ketika Mbah Mun nalkin mertua saya itu langsung dipegang padoknya, ya Abdullah Zawawi idza ataka malakani, dan seterusnya dengan suara yang lembut. Nah itu pakai talqin yang model terbitan mana itu Solo itu, ya Fulan bin Fulan kan. Saya sebagai orang yang dekat sama Mbah Maimun kan rada tersinggung itu, makanya kemudian ramai di media sosial. Hadirin yang saya hormati, saya tidak akan ngomong panjang. Ini saya datang ke Kerapiak, saya nyarutang karena setiap call saya harus datang ke sini sebagai keinginan Kiai Haji Atabik Alim. Cuman satu hal yang ingin saya sampaikan di forum ini, saya apresiasi besar kebesaran Kerapiak yang Tigdaya ini mengingatkan kami pada sebuah syairnya Ar-Rusafi, seorang penyair Irak. Dia mengatakan, khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang adalah orang yang punya nama besar masa lalu. Ada Mbah Maksum, ada Mbah Munawir. Mbah Ali akhirnya aqama li nafsihi hasaban jadida, membuat tradisi baru untuk membesarkan tinggalannya Mbah Munawir. Sebagaimana yang sekarang dilakukan oleh Kiai Atabik dan keluarga besar Kerapiak. Ada Gus Helmi, kemudian ada siapa yang adiknya yang tawil, panggilannya Pecong dulu itu. Ada Neng Hindun itu ajak ke Riyadh, saya gara-gara dia ke Riyadh saya diomongin pangeran Arab. Udah kawin belum? Katanya. Iya loh, model kan beliau kan bahasa Inggrisnya bagus, ketemu sama Pak Prim di sana, intelektual Indonesia, kita gabung dengan intelek Saudi untuk membesarkan sebuah poros yang kita sebut dengan Saunesia. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Atabik ini, durianya ponakannya ada Bu Nafis, ada Bu Ida, Bu Hanifah, karena mertua saya juga pernah mondok di sini, Pak, dan pernah ditawani oleh Mbah Ali untuk kawin sama orang mana ini? Lama di Saudi, lali desa-desa gini. Karangkajen. Padahal mertua saya sudah meninggal dunia. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Atabik dan nanti akan diteruskan oleh para dzurriyyahnya Kiai Haji Ali Maksum ini adalah khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaliknya ini Ar-Rusafi, wa syarrul alamin dzawu khumulin idza fakhartakum dzakaru al-judud. Sejelek-jelek orang adalah orang yang cara bahasa Jawa ini pekok, kempung, gemblung lah itu. Adalah dzawu khumulin, orang yang pekok. Siapa orang pekok itu? Idza fakhartahum dzakaru al-judud. Ketika kau ajak omong mereka hanya bisa menyebut iku lho bapakku, iku lho dulurku jenengane Pak Gus Gopur, dan dia hanya bisa pamer dengan masa lalunya, tapi dia tidak pernah melakukan aqama li nafsihi syarafan jadida.
Ini yang akan menjadi semangat kita ngerabak menjadi hebat, karena semuanya bekerja. Kedahsyatan masa lalu pada masa Kiai Ali dengan komplek hatnya, sekarang lebih dahsyat lagi Ngerapia ini dengan perkembangan yang lain. Ada perguruan tingginya, ada tukang sonteknya namanya Pak Kadir, ada tukang untu, kadang buka rahasia Pak. Saya ngomong di TV kan itu dia WA di Facebook, ada Kiai Helmi itu. Kiai Helmi itu dulu waktu pacaran saya yang jembatan dulu. Sama yang sekarang Pak, bukan sama yang dulu, ada Gus Helmi. Jadi Kadir, Pak Kadir nggak ada, Dokter Kadir. Dia di Facebook nulis langsung, aduh Gus itu gigi kirinya kan palsu itu. Dia yang buat katanya. Sekarang nggak palsu, sekarang pakai implan Pak yang agak mahal, bubes loh kan gitu kan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Khairunas itu Hasabin Kotimin, ada Bu Yani juga malam ini, mungkin yang pertama kali rawuh Ngerapia Bu ya. Saya mengikuti pengajian beliau. Wasarul alamin dalu khumulin idza fakhartahum dzakaru al-judud. Mbah Ali itu semua santrinya suruh setor syair. Jadi saya belum pernah ngaji ke Ngerapia karena bagi saya salaman karo Mbah Maksum cukup lah kan gitu kan. Nyetrum di situ. Nah, Mbah Ali ini termasuk al-adib al-lughawi filologis, ahli bahasa. Roh inilah yang saya bawa ke Saudi. Saya tuh jadi diplomat gak punya ilmu apa-apa, hanya punya ilmu tajwid yang saya sampaikan tadi dan ilmu i'rab. Kapan i'rab rafa, nasab, jar dan majzum. Kasrah pun itu harokat. Li raf'i wan nasbi wa jarri nasalah ka'rif bina fa'inna naninal milah dan seterusnya. Nah, yang salah satunya yang saya bawa ke Saudi adalah ilmunya Mbah Ali, ilmu syair. Kemarin ketika Pak Muldoko dan Pak Jokowi ke Saudi itu nggak ada satu surat pun saya sampaikan ke Kementerian Luar Negeri untuk ngatur itu. Cukup satu syair ngapusi Pak. Saya masuk ke Diwan Malaki itu kantor raja, karena alhamdulillah barokahnya Mbah Mun, barokahnya Mbah Hatabib, barokahnya semua kiai. Kayaknya Dubes Indonesia dapat akses langsung untuk komunikasi dengan raja. Jadi ada Bapak kita lapor ke Khotimul Haromen, bukan Hadimul Harimen ya. Kalau Hadimul Haromen itu pemilik dua selir kan itu. Hadimul Haromen Asyarifen dan MBS. Ketika masuk saya lihat mereka pada ngerokok. Dia bilang Sadan Safir, tetahin katanya. Saya bilang enggak, saya kan enggak enak di istana raja masuk suruh neraka, tapi asbaknya banyak. Cuman saya ini kan punya ilmunya Gus Baha. Nah, Gus Baha ini bapaknya namanya Kiai Nur Salim, bareng-bareng dengan bapak saya namanya Pak Rosid, tukang jam Pak, tukang jam di Sarang sana. Makanya Kiai Sarang yang Mbah Rozak itu yang kalau malam pakai kacamata hitam kayak gini nih. Nah, ini kacamata dubes ini masih harus mahal gini Pak. Itu langsung panggil saya, hei Maftuh Ibnu Sa'ati. Maftuh anak itu tukang jam, karena bapak saya itu profesinya tukang jam dan fanatik berat sama mbahnya Gus Gofur, namanya Kiai Haji Zubair. Makanya saya sangat setuju dengan inisiatif besar dari Gus Gofur. Pertemuan para ulama-ulama ini akan melahirkan santri-santri yang dahsyat. Saya lahir itu karena konspirasi Kiai Mbah Maksum dan Mbah Imam Sarang itu. Kawin kene loro iki lahir Agus Maftuh itu. Jadi saya di Istana Raja langsung saya hapus di sini. Saya bilang di Indonesia ada Asy'ar al-Masyhur al-Mustafid al-Alsinah, saya bilang ada sebuah syair yang sangat terkenal di Indonesia. Apa? Saya nyanyikan Pak. Yang bagi ba'dal akli antudahina. Tak lirik rokoknya, mereknya apa ini? Langsung. Yang bagi sayojo ba'dal akli sawise ma'em. Apa antudahina arep yen rokok sapa sira? Nah. Tak lihat ini Pak Rosim Malakiyah itu orang paling digdoyo di sana Pak.
yang ngatur-ngatur aja lah. Langsung saya yang bagi ba'dal akli antudahina biardatin wadan hilin wal malbara. Ya, ternyata rokoknya 3 itu. Langsung ngakak-ngakak dia lupa Pak. Udah Dubes mau minta apa lagi? Saya bilang masuk Ka'bah 1, yang kedua masuk makamnya Kanjeng Nabi. Langsung Pak, apa lagi ya? Belum Pak pakai syair yang kedua, tambah syair kedua. Wa inturid ziyadatal ladati, yang kepingin siro tambah enak fal tahtali bi afaril qahwati. Teleke itu loh, sisa-sisa kopi dan rokok tambah enak. Selesai Pak. Nggak perlu surat-surat aneh-aneh, itu ya karena doanya Mbah Mun cuma ditambah kita sebagai apa yang delotok-delotok inilah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf mungkin lebih dari 7 menit karena ada Gus Baha. Kami Gus Gofur, Gus Baha itu generasi kedua. Yang ngatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya saya rada ganteng sithik kan gitu ya. Gus Baha senengane ngene, kadang dingekno kan. Beliau alim, dia al-mutabakhir fi ulumin syatta. Makanya ketika kemarin di Facebook saya bilang, saya dimarahin orang banyak Gus kemarin itu. Saya bilang Islam kafah, diksi Islam kafah itu salah kaprah. Saya contohkan di situ, dalam Al-Quran hanya 5 kali kafah itu dan semuanya jamak. Dan dalam tradisi bahasa Arab, kafah tidak pernah menjadi isim sifat. Saya ngomongin santri, bingung mereka. Lalu Islam kafah dari mana? Cari aja udkhulu fi silmi kafah. Enggak gitu cara ngartikannya. Udkhulu antum kafatukum fi silmi. Nah, cara nahwunya gitu, tapi kadang enggak ada kafatas silmi ya amal, kafatal ilmi enggak ada kafatal akmal, harus jamak. Saya teliti juga 9 kitab hadis, ada 35 kafah. Elek-elek saya dosen hadis kan. Sambil gini kan. Dosen hadis. Semua kata kafah dalam hadis mulai Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ad-Darimi, Muwatta dan Ahmad, kafah itu terkait dengan An-Nas dan Al-Khalqi, semuanya jamak. Enggak ada kafah yang menuju ke yang mufrad. Jadi memaksa istilah Islam kafah menurut saya adalah pemerkosaan gramatikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau biar kita banyak-banyak terima kasih. Para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, memasuki acara berikutnya yaitu Mau'idhah Hasanah, yang untuk malam hari ini sebagai kon adalah Mau'idhah Hasanah dari Kiai Haji Bahauddin bin Salim atau yang lebih kita kenal Gus Baha. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Sedanten keluarga besar Mbah Ali Maksum ingkang sangat kula hormati, wabil khusus pernah Mbah kawula Kiai Haji Atabik Ali, Mbah Nafisa, Mbah Hanifah, Mbah Ida sedanten. Karena saya ini min dzurriyyati Mbah Umar bin Arabi. Saya cucu dari Mbah Umar lewat Fatimah binti Abdul Khalik bin Umar. Jadi mbah saya kandung itu sepupu dengan Kiai Hamid Pasuruan. Jadi saya ini saudara dengan keluarga besar Lasem yang saya hormati, Kiai Haji Najib Abdul Qadir dan aparat negara yang sangat saya hormati. Ini yang pertama saya sampaikan sedekah Gus Gofur karena benar-benar dobos betul memang ini. Jadi Pak Duta Besar ini perusak akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena orang-orang itu zaman ngaji Mbah Ali Maksum itu diberitahu kalau malaikat itu tidak punya bapak. Ternyata dia menamakan diri Abu Jibril. Jadi
Saya tidak tahu itu betapa mangkalnya malaikat Jibril nanti ketika ketemu itu, karena itu ngawur sekali itu cara akidah, karena Jibril tidak pernah punya bapak. Nah, kemungkinan kedua, beliau itu sangat alim. Kalau itu iya ya barokahnya bapaknya, bukan barokahnya dia. Karena Jibril dalam bahasa Ibrani itu Abdullah. Jadi Jibril, Israfil, Israel itu makna lainnya dari kata Abdullah. Jadi Abu Jibril bisa diganti Abu Abdillah. Berarti yang normal. Memang bapak dari seorang anak yang berjuluk Abdullah. Itu normal. Tapi saya yakin Pak Dubes tahunya ya baru tak kasih tahu ini. Jadi dulu itu gaya-gayanan supaya orang takut sehingga disebut Abu Jibril. Tapi itu barokah sekali dalam konteks Indonesia, karena biasanya yang pakai alias-alias itu teroris. Ini duta besar tapi pakai alias-alias itu, jadi ini barokah sekali. Jadi saya tidak akan panjang lebar karena ini tidak spesialisasi saya ngaji umum itu. Saya biasa ngaji itu urut, karena saya ini korban ngaji tidak urut, sehingga saya ini fanatik ngaji urut. Saya ingat saya ngaji di depan umum tak ingat belum sampai 5, mungkin pernah di hallnya Ki Hamid Pasuruan, di Gus Ali, di Lirboyo sekali, terus di sini, berarti ini keempat. Dan itu tidak keahlian saya. Jadi kalau tadi ada orang yang ahli mic kayak duta besar tadi itu luar biasa. Itu orang kok sampai ngawur seperti itu di depan para kiai. Saya tuh nggak kebayang itu di depan Gus Najib, di depan gurunya Pak Atabik, muji Pak Atabik dari segi karena menguasai ilmu keindahan wanita itu kan tidak sopan sekali. Ini sangat tidak sopan. Ya tapi nggak apa-apa, itu bagus lah. Artinya bagus itu jujur, memang dari asli nggak sopan itu. Jadi kalau pura-pura sopan malah nggak bagus itu. Jadi ya kita ambil positifnya itu. Jadi kalau beliau tidak sopan itu orang yang jujur gitu. Tapi kalau beliau sopan malah aneh. Biasanya tidak sopan kok sopan itu. Teruskan, dan tentu yang sangat saya hormati mertua dari Gus Sofur, Pak Jirjis. Saya ini orang paling takut Pak Jirjis karena beliau dulu pernah ingin Gus Sofur di sini sebagai pengajar tafsir, tapi diambil lagi oleh abahnya, sehingga saya ini orang paling nggak siap ketemu Pak Jirjis karena proyeksi beliau itu akhirnya ya berhasil, tapi di negara lain, fi nahiyatin ukhra, yaitu sarang, karena beliau inginnya sistem pengajaran tafsir besar di sini, tapi akhirnya Mbah Mun menghendaki di sarang. Saya cerita sedikit tentang Mbah Ali Maksum dan Mbah Mun, dan karena beliau juga teman Mbah kandung saya di Termas. Mbah saya kandung Mbah Sidik dulu ngajinya juga di Termas. Ki Hamid sepupu Mbah saya putri juga di Termas. Kata Mbah Mun tuh gini, wong nak dia anak jagone kok dibak wong lu repot. Dulu yang ma'ruf murid sekaligus juga putra yang alim alamah memang Mbah Ali. Ketika di Kerapia, sehingga orang yang ingin alim kayak Mbah Maksum itu ya ke Kerapia. Akhirnya Gus Mus, beberapa kiai besar termasuk Gus Dur ngajinya di Kerapia. Kiai Makhrus juga gitu. Dulu orang ingin alim tuh ke Gedungan, karena Kiai Makhrus ke Lirboyo, semua orang Cirebon kalau ingin alim ke Lirboyo karena Gus Makhrus di Lirboyo. Saya menangi Kiai alim Sedan itu dulu ngajinya di Jampes, di Kiai Marzuki. Ketika Kiai Marzuki jadi di Lirboyo, akhirnya ke Lirboyo. Kiai Hamid Pasuruan juga gitu, Pondok Fakhriyah dulu yang masyhur bil wilayah wal alim ya Kiai Hamid, tapi beliau di Pasuruan akhirnya yang ingin istifadah ke Pasuruan. Jadi intinya ini dengan tanda kutip pembajakan para gus-gus besar ini bahaya kan kira-kira gitu. Sehingga kiai-kiai alim itu terus kepikiran, nah anakku itu manggon nunggu piye gitu. Jadi termasuk itu ilmunya bapak saya sebetulnya. Saya ini kecelok mantu Sidogiri. Kontrak pertama kata bapak, tapi ora oleh teng Sidogiri nggih, kersane pondok kula mboten mati. Jadi memang itu ada ilmunya. Saya tidak tahu itu ilmu yang lazim apa enggak, saya tidak tahu. Ketika saya ini tahadus bin nikmah, saya ini lama sekali mengkaji kitabnya Mbah Ali Maksum Hujatul Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum diundang, dan saya tidak pernah bayangkan diundang di sini. Dan kalaupun pernah, ya semoga benar-benar pernah, tidak diulang lagi, jadi hanya kenangan itu. Karena saya memang spesialisasinya di ngajar, saya diminta Gus Afif ngajar di Mahat Ali, saya senang sekali. Tapi kalau pidato depan umum gini pasti kalah-kalah, yang sudah punya gelar Ad-Dobosi tadi itu, wah gitu. Pasti kalah saya, bukan mungkin kalah, tapi pasti kalah.
Karena saya nggak bisa membayangkan jadi duta besar Arab Saudi ketemu Raja Salman apa, beliau bisa cerita yang syair yang nggak jelas-jelas itu. Artinya kita bangsa Indonesia itu malu punya duta besar yang keahliannya syair-syair yang nggak jelas itu. Nah itu kemungkinannya duta Arab ini nuruti, kerajaan Arab nuruti, musuh nggak jelas, turuti, mari repot gitu. Itu ada beberapa kemungkinan. Nah terus pembelaan saya terhadap yang enggak, makanya ini ngajinya harus khatam. Sebetulnya hadis itu ada terusannya, itu di kitab Fi Rihabillahil Haram. Itu Sayyid Muhammad ngendikan babu istihbabi dukhulil bait, kemudian diteruskan babu karohati dukhulil bait. Itu dalam satu bab. Jadi ketika Rasulullah Fathu Makkah itu senang sekali, sampai saking senangnya minta kunci sama Utsman bin Talha al-Hajabi itu. Akhirnya Nabi saking cerianya masuk Ka'bah. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi itu kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa. Sayyidah Aisyah akhirnya tanya, kenapa engkau ketika masuk senang sekali, ketika keluar susah sekali? Kata Rasulullah SAW, dan ini partai kita, partai yang insya Allah nggak akan masuk Ka'bah sampai mati. Kata Rasulullah, saya takut kalau itu dipandang umatku sebagai keharusan, terus mereka tersiksa kalau tidak bisa masuk Ka'bah. Sehingga Pak Dubes harus diketahui banyak juga ulama yang mengatakan masuk Ka'bah itu makruh. Karena takut dianggap sunnah yang memberatkan. Itu ada kitabnya. Tidak adobosida, ini ada kitabnya. Jadi kalau yang mengatakan sunat, dia monggo mawon yang berkesempatan lewat tadi siir-siir bohong tadi. Dia monggo. Tapi yang meyakini atau yang ditakdir tidak bisa masuk, pakai kaul yang mengatakan bahwa Rasulullah akhirnya hazinan, akhirnya susah karena takut kalau umatnya menjadi tersiksa karena tidak bisa masuk Ka'bah. Terus ini yang terakhir, karena ini kenangan saya dengan Bali Maksum. Saya menangi beliau itu kelas 4 SD ketika beliau ngisi di Mbah Hamid Bedowi. Mbah Hamid adalah satu-satunya santri yang sama Mbah Ali Maksum itu tidak bosok. Sama Bali Maksum itu tidak bosok. Ya mungkin Banser atau siapa yang bisa nolong. Sudah sambung. Saya teruskan. Jadi kenangan saya sama Bali Maksum ketika beliau di Lasem itu sampai Gus Mus pernah ngendikan, Kang Hamid, aku itu paling ra cocok mbek sampean, ambek guru kok ora boso. Karena sama Bali Maksum itu ndak boso. Terus kata Mbah Hamid Bedowi, lha wong iku ponakanku katanya. Jadi memang Kiai Hamid Bedowi itu di silsilah nasab Lasem itu paling sepuh. Karena Hamid itu langsung bin Bedowi. Nah, Mbak Bedowi itu punya Mbak Yu kandung namanya Maimunah. Itu yang dapat Mbak Umar. Umar melahirkan Abdullah, melahirkan Mbak Hamid Pasuruan. Di antara adik-adiknya Mbak Abdullah ada yang namanya Kiai Haji Abdul Khalik, itu buyut saya. Jadi tiba paling guri saya. Yang saya kenang dari Bali Maksum itu dari murid-muridnya, dan saya menyaksikan sendiri itu seneng guyon.
Karena itu menurut saya filosofi yang luar biasa. Orang sampai ingin maksiat itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Orang itu nganti cari kesenangan dengan maksiat karena tidak nyaman dengan taat. Sehingga kiai-kiai alim termasuk Bali Maksum, Mbah Mun, bapak saya semuanya itu seneng guyon. Supaya orang itu nyaman dengan kiai, nyaman dengan taat. Sehingga nggak perlu seneng dengan yang maksiat. Tapi sekarang banyak orang membawa Islam itu dengan keras. Saya masih ingat wasiatnya bapak, hak kena ngaji guyon ae, wong wis bingung mikir utang katanya gitu ya. Dan Bali Maksum itu masyhur seneng guyon. Bapak saya itu pernah ngajak saya mau ke pondok, santri-santri pas guyon itu kembali, gak sida jong santri lagi guyon. Kayak nopo Pak? Guyon itu barang mewah. Santri itu kadang telat wesel ra duwe, iso guyon itu luar biasa, makanya jangan diganggu gitu. Meskipun resikonya keterusan guyon double kayak tadi. Jadi itu sanad itu, jadi itu sanad yang luar biasa. Jadi sebetulnya guyon tadi ada filosofi yang luar biasa supaya orang itu farah bitaat atau farah bima ahallahu. Sehingga ada ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Sehingga orang itu tidak perlu seneng lewat maksiat, hura-hura lewat maksiat. Kita cium tangannya Mbah Maksum sudah seneng, cium tangannya Mbah Ali seneng. Itu santri kalau ketemu Mbah Hamid nyium tangan, itu lebih seneng ketimbang nyium tangan artis. Karena kalau nyium tangan artis, astagfirullah kan mesti itu tersiksa. Ya. Tapi kalau nyium tangannya Mbah Hamid itu dikenang sepanjang masa. Ini yang harus kita gerakkan fi zamanil akhir. Jadi orang harus terbiasa seneng bitaat. Saya itu kalau sudah belajar tafsir misalnya, karena itu sesuatu yang saya tekuni. Saya belajar tafsir tidak lazim ya, tidak pakai kitab tafsir terus, tidak, seringnya pakai fikih. Ya karena saya punya guru Mbah Maimun adalah putra Ki Zubair Al-Faqih. Saya punya guru bapak saya sendiri, punya guru-guru wali. Jadi saya ini punya jalur ulama, punya jalur wali. Sehingga kemungkinannya saya itu kalau nggak ulama ya wali atau gaduh-gaduh nggak jelas itu karena saking banyaknya. Dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun, diajarkan tentu beliau punya sanad ke Said Alawi sampai Rasulullah atau lewat Mbah Karim, Mbah Hashim juga sampai Rasulullah. Yang jelas gak lewat duta besar karena ini mengkotek itu bahaya kalau sanad lewat apa? Duta besar. Sanadnya begini. Ada riwayat yang ditulis kitab Ihya juga ditulis kitab Khilyatil Auliya itu memang yang menopang perilaku duta besar tadi. Inna min khiyari umati kauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Itu dalam kitab Khilyatul Auliya redaksinya malah inna min khiyari umati fi ma nabba'ani al mala'ul a'la. Kauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah itu komunitas kaum yang kalau guyu itu banter-banter itu. Sehingga saya khawatir duta besar tadi ngakak-ngakak gitu apa bagian dari kewaliannya ya gitu. Karena disebut khiyarul ummah, umat-umat apa? Pilihan. Meskipun kayaknya enggak juga, tapi ini cerita saja kan. Jadi inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Lalu saya mikir kenapa itu jadi khiyarul ummah. Bali itu masyhur seneng guyon. Mbah Mun ya masyhur seneng guyon. Bapak saya seneng guyon. Saya dulu itu iskal, ada kaji gitu terkenal agak punya will gitu ya agak maksiat agak ceritanya ini agak katut juta besar tadi makanya saya ngomong perempuan. Kaji itu agak ada gosip suka will. Ketika Mbah Mun ketemu bapak saya itu bilang begini, lho Nur, bapak saya namanya Rosalim, apa iku ayu kok nganti kajiku senang. Lho ayu bah kasane tentang ayu. Saya dulu iskal kenapa kiai bakas wong ayu gitu. Tapi setelah saya tambah alim tambah tahu itu sampean harus ikrar memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim. Akhirnya Mbah Mun cerita gini, nah aku kefikian malah jadi qadzaf. Jadi qadzaf misalnya gini, Anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini, kaji kok demenan, kaji kok katut wedoan. Serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kamu menuduh zina jadi qadzaf, kalau kamu bilang kaji kok katut wedok jadi suudzon. Maka bahasan yang netral adalah lho ayu no kok nganti katut ya. Ayu bah, iya ya wajar wong ya mesti katut wong ayu gitu. Itu filosofi. Jadi di balik guyon itu ada trik untuk menghindari ke fikih atau ke ketentuan fikih yang salah. Yaitu kalau kamu kejebak
ekstrim, kaji kok seneng wong ayu, kaji kok demenan, maka berarti Anda qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain yang enggak jelas apa buktinya. Maka guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal. Sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, Imam Syafi'i itu kalau ditanya, diberitahu orang yang nyium tangan jenengan, yang di depan jenengan itu hormat, itu di luar ngerasani jenengan, bully jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i itu tertawa-tawa. Baguslah, berarti saya wibawa, di depan saya buktinya tidak berani. Kata. Jadi enteng saja. Dijawab enteng saja. Baguslah, berarti saya wibawa. Nyatanya di depan saya tidak berani. Tapi banyak orang membenci jenengan karena fikih jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i seneng lagi. Baguslah, nggak seneng saya pasti nggak pernah ngutang saya. Coba kalau kamu seneng juta besar itu pasti minta tolong. Mau masuk apa saja lah. Tapi kalau benci Pak Duta besar pasti malu kan minta tolong. Untung mana kamu dibenci orang sama disenangi orang. Karena kalau dibenci orang yang benci itu pasti tidak utang kamu, tidak ngerepoti kamu, tidak senang. Jadi Imam Syafi'i itu ngadepi dunia itu enteng saja, diberitahu itu orang itu nggak suka kamu gini-gini. Ya bagus lah. Sehingga beliau ngendikan terkenal sekali. Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Karena orang ini pasti nggak akan ngerepoti kamu. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah ar-ridho anillah, melihat apa saja itu sudah ridho. Dan ridho itu ekspresi paling gampang ya ceria, seneng. Nah kemudian tadi kan saya bilang terakhir ini yang paling terakhir saya baca trik menjaga perbedaan ini tetap kondusif. Saya neliti kitab Bali Maksum sampai khatam, termasuk kitab yang saya letakkan di kamar khusus itu diantaranya ada kitabnya Bali Maksum, Naduman Sulam Taufiknya Pak Hamid yang karangan orang-orang Indonesia. Tentu terbanyak ya kitabnya Mbah Mun, Mbah Zubair. Bahkan saya masih punya catatan tangan tulisannya Basim Asyari karena beliau pernah nyurati buyut saya ketika khatam Sahih Muslim yang keluarga Kudus. Terus banyaklah saya punya, termasuk saya punya tulisan tangannya Kiai Fakih Mas Gumambang, gurunya Mbah Zubair. Saya memang dokumenter kitab, sehingga saya maaf sekali kalau pidato umum itu memang saya tidak keahlian saya. Karena itu harus dobes, itu tidak keahlian ulama, dobes itu tidak keahlian ulama. Ini saya baca singkat, tapi semoga ini barokah karena ini kholnya Bali Maksum. Semua mubalek tadi pakai catatannya sendiri, jadi itu ngekholi dirinya sendiri. Ini saya pakai orisinil kitabnya Bali Maksum. Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya itu. Nah ini enggak. Ini kholnya Bali Maksum cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi. Bolot lagi. Yes. Ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal. Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malil birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa wa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal inkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah, sehingga enggak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu. Karena dari awal ini masalah furu'iyah. Sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa? Monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair kata Bali. Kata beliau itu enggak fair. Wala yang bagi ayyaqa bainahuma ma la yang bagi wuqu'uhu bainal akhwaini muslimaini. Kata beliau, wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad. Yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar. Tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-mani'un, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah. Enggak perlu jadi itsaratul fitan wal jidal wal khisam. Kata beliau enggak perlu jadi perdebatan.
Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah, yang kunut itu Imam Syafi'i. Maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas. Sehingga yang nggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Mbah Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu. Menyangkut sawabul qiraah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak? Ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana itu, Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus waqala Ibnu Qayyim fi Kitabir Ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu. Sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sapa? Mbah Hasim atau Mbah Fakih atau siapalah. Meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sehingga dengan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren lah. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Saya pernah ngaji sama Mbah Mun, diberitahu kalaupun Rasulullah pernah kunut sekali, biasanya perdebatan kan oke, Rasulullah pernah kunut tapi ahyanan. Pertanyaannya adalah setiap Nabi pernah melakukan sesuatu itu akan menjadi sunnatan mutaba'ah apa enggak? Tentu jawabannya iya. Nabi meskipun melakukan kunut andaikan hanya sekali, tapi karena pernah dilakukan Nabi, maka kebaikan ini akan menjadi sunnatan muttaba, sunat yang harus kita ikuti terus atau boleh kita ikuti terus. Jadi nggak boleh misalnya Rasulullah itu puasa Senin Kemis juga ahyanan, tidak selalu. Rasulullah itu tofa rokiban juga ahyanan, bukan selalu. Tapi apa saja yang pernah dilakukan Nabi maka berstatus itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Sehingga nggak bisa misalnya di hadis itu ahyanan, kemudian kamu beristidlal ini boleh dilakukan hanya ahyanan karena Nabi juga melakukan hanya ahyanan. Tidak bisa seperti itu. Sekali Nabi pernah melakukan itu dan tidak dibatalkan lewat nasah mansuh, maka kesunatan itu ila yaumil qiyamah. Sehingga Imam Syafi'i cara berpikir meskipun Nabi kunut ahyanan, kalaupun itu ahyanan tentu kunut itu akan sunat ila yaumil qiyamah. Bagi yang tidak mensunatkan nggih monggo, itu ada Abu Hanifah. Makanya kata Mbah Maksum, kata Mbah Ali Maksum di sini diberi muqaddimah, wa huwa min masailil furu' al khilafiyah fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar alal qail wal amili bih wala alal mukhalif
Jadi kita sendiri disarankan beliau, kamu juga gak usah nantang debat sama mukhalif, karena dari awal sudah masalah-masalah yang apa? Khilafiyah. Lalu terakhir pilihan-pilihan terus kemudian tetap memancing polemik. Saya mau cerita lucu di Ihya. Ihya yang katanya kitab sakral itu ya punya sisi lucu, sisi unik. Nabi Musa sebagai Nabi Bani Israel itu sering digugat karena orang Israel itu tukang debat. Terus Nabi Musa minta ijazah, ya Allah saya kasih ijazah seperti tadi. Beliau minta ijazah Mbah Mun tadi. Minta ijazah yang supaya orang itu tidak bisa berkata buruk sama saya. Semuanya muji saya. Jawabannya Allah itu unik. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika. Aku pangerane sering disalahpahami, pemenah kue katanya. Jadi makanya kalau ada orang bully beda faham itu biasa saja. Kata Allah, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, itu sesuatu yang saya tidak melakukan untuk diri saya sendiri. Kata Allah, saya ini Tuhan, yang mengatakan saya punya anak ya banyak, yang anggap saya bakhil ya banyak, yang salah paham dengan saya banyak, padahal saya ini Tuhan. Kalau saya mau tak bungkam semua itu orang, itu saja tidak saya lakukan. Apa menaiki terima Nabi. Makanya ini semoga ini saya gojlok Pak Duta Besar jadi pahala beliau, karena diantara pahala itu disebabkan digojlok orang. Jadi kalau beliau tadi gojlok saya, sekarang tak balas, kayaknya pasti menang saya karena beliau sudah tidak bisa ke panggung lagi. Yang jelas saya kagum, ya saya puji betul Gus Zofur ketika dari awal memberi gelar Ad-Dobosi tadi ternyata betul. Tapi saya pastikan itu ada sanadnya, yaitu inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jarron min saati rahmatillah. Jadi diantara umat Allah yang pilihan adalah umatku yang kalau umatnya Rasulullah tentu yang kalau banter-banter karena min saati rahmatillah. Saya bayangkan kalau saya di rumah Pak Dubes dikasih makan gratis, dikasih minum gratis, kemudian di rumah itu saya merengut saja, itu kan kurang syukur. Wis ora bayar kok merengut gitu. Sama kita pakai buminya Allah, pakai airnya Allah, pakai oksigennya Allah. Modal guyu ya ora gelemen merengut gitu. Itu kalau Allah tersinggung pasti Allah ngendikan falyatub robban siwa iwal yakhruj min tahti ardi wasama. Istilahkan mencari Tuhan selain saya kata Allah dan keluarlah dari langit saya, dari bumi saya. Daripada diusir pangeran wis ning donya ceria wae, guyu wae, sementing aja dhewean nak pas guyu wis ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.